Ini loh, ngapain mas? Oh, jalan-jalan mas. Kemana? Naik Sinar Jaya. Lah kok sama? Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Hari ini hari Selasa tanggal 28 Desember 2021. Aku sudah berada di Terminal Arjosari, Malang, Jawa Timur. Rencananya hari ini aku akan kembali ke Jakarta naik bis barunya PO Sinar Jaya. Bukan cuma bis baru, tapi trayeknya juga trayek baru, yaitu dari Malang menuju ke Bogor. Bis ini cukup spesial. Kenapa? Karena bis ini menggunakan kelas suite class atau kelas untuk rebahan sepanjang jalan. Kenapa aku bilang spesial? Karena lagi-lagi bis ini adalah bis satu-satunya suite class yang ada di Malang. Itu sekarang posisinya sudah ada di belakangku, tapi sekarang kita mau tukar tiket dulu karena kemarin aku pesan tiketnya itu lewat WhatsApp ke agen Sinar Jaya Arjosari. Jadi sekarang kita harus tukar tiket dulu. Setelah tukar tiket baru nanti kita akan ke bisnya untuk melihat lebih dekat bisnya dan bagaimana dalamnya. Oke, sekarang kita tukar tiket dulu yuk. Sebenarnya ini aku salah masuk. Ini adalah pintu keluar. Nah, kalau dari pintu keluar ini kita kalau menuju ke loket pembelian tiket bis ini lewat sini. Oke, sekarang kita sudah di depan agennya Sinar Jaya. Ini nomor 9 ya loketnya. Oke, ini ada petugasnya. Halo mas. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Terima kasih. Ini bisnya udah ada belum di depan? Kalau bisnya masuk jalur di satu ini jam 1. Jam 1. Iya. Harusnya udah ada ya? Iya, jam 1. Oke. Kalau misalkan nanti berangkatnya jam 3 sore. Berangkat jam 3 sore. Iya, gitu. Siap. Oke, tak ke depan ya mas ya? Iya, silakan. Oke, kasih mas. Oke, sekarang jam 13.50. Bisnya sudah ada di depan. Dan sambil nunggu keberangkatan bisnya itu jam 3 sore. Ini kita sholat dulu. Kebetulan di Terminal Arjosari ini ada musola atau masjid ya ini. Ya pokoknya ada musola lah. Jadi kita mau sholat dulu. Ini aku agak repot ya. Karena ini keluarga di rumah nih nitip ini, ibuku nih nitip oleh-oleh, jadi agak repot bawa-bawa tentengan. A few moments later. Oke, kita sudah selesai sholat. Ini kita mau ke bis lagi. Lah siapa nih? Loh, ngapain mas? Oh, jalan-jalan mas. Kemana? Naik Sinar Jaya. Lah kok sama? Nggak, gini. Kenapa pakai kemeja ini? Biar rapi aja. Enggak, masalahnya aku juga kemeja gitu loh. Ini kan sama kemeja. Sama-sama sepatunya mereknya sama. sepatunya sama. Ini, aduh, ini kita nggak janjian loh sama sekali loh. Aduh. Jin juga. Ya ampun. Untung aku nggak pakai warna hitam loh. Kalau pakai itu kelar ganti di sini langsung. Kata ganti langsung. Jadi naik ini juga Yoi. ke Jakarta. Yoi. Aduh, ketemu lagi. Turun nih. mana nanti? Aku Pulau Gebang. Mobilku di Pulau Gebang soalnya. Tiketku jadi jajar. Jati Jajar sama. Tapi aku kayaknya turun di Bekasi Timur. Ya. Bekasi Timur. Ada acara dagang. Woi, orang sibuk. Langsung aja. Ayo. Ini masuknya jam berapa ini? Masuknya, berangkatnya jam berapa? Jam 3. Oh, jam 3. Aman. Bener. Bisa review-review dulu lah. Oke. Bisa review dulu. Ini sepertinya belum ada penumpangnya sih. Jadi hari ini tadi kata agennya Sinar Jaya Arjosari itu
sudah terisi 13 kursi. Wah, lumayan loh. 13 kursi baru jalan 5 hari. Sudah lebih dari setengah. Karena ini kapasitas penumpangnya itu ada 22 orang dan sudah terisi 13. Lumayan, emang Sinarjaya itu okupansinya cepat ya. Sekarang kita sudah ada di depan bis barunya PO Sinarjaya dan kita akan melihat bagian eksteriornya terlebih dahulu. Untuk di bagian depan sama seperti suite class Sinarjaya yang lainnya, tapi bedanya di bagian depan ini ada logo Mercedes-Benz karena ini memakai Mercy ya. Kalau suite class Sinarjaya yang sebelumnya itu pakai Hino RN. Nah, itu ada logo Mercy-nya di sebelah sini. Kemudian untuk di bagian lainnya itu sama aja, paling untuk tulisan trayek di bagian atas itu ada tulisan Bogor, Jakarta, Surabaya, Malang. Sisanya sama aja. Dan oh ya, ada stiker 22 comfortable seats. Jadi yang membedakan bis ini dengan bis suite class Sinarjaya yang sebelumnya yaitu ada di jumlah kursinya. Kalau yang dulu itu jumlah seatnya ada 21. Nah, di bisnya Sinarjaya yang baru ini memiliki kursi 22, jadi lebih satu orang dibanding suite class Sinarjaya yang sebelumnya. Dan bis ini memakai sasis Mercedes-Benz OH1626. Jadi bisa dipastikan kenyamanan kita pada saat menaiki bis ini sih sudah sangat terjamin kenyamanannya. Memang 1626 ini bukan sasis yang premium, tapi 1626 ini adalah standar dari bis yang bisa dibilang bis yang sangat nyaman. Jadi kalau kalian mau coba kenyamanan dari bis ini, kalian bisa coba naik bis suite class Sinarjaya ini. Rutenya dari Bogor, Jakarta, Surabaya, Malang, dan sebaliknya. Kemudian kita ke bagian agak belakang. Di sini ada logo Mercy yang luar biasa besar, menandakan bahwa bis ini memakai sasis Mercedes-Benz. Karena suite class Sinarjaya yang sebelum-sebelumnya itu memakai Hino RN. Dan kita ke bagian belakang lagi. Ini luar biasa ya, karena bener-bener bis baru. Jadi kita lihat lampunya tuh masih kinclong banget. Di bagian belakang ini sama-sama aja sih seperti Sinarjaya yang lain-lainnya. Ada lampu di bagian dalam situ, lampu warna merah. Terus yang paling membedakan dibanding suite class Sinarjaya sebelum-sebelumnya itu adalah di logo Mercedes-Benz-nya. Kalian tahu kan logo Mercedes-Benz itu biasanya ditaruh di sebelah sini. Tapi karena di sebelah sini ada tulisan sesama bus Sinarjaya satu trayek dilarang saling mendahului. Itu ciri khasnya Sinarjaya. Jadi logo Mercedes-Benz-nya dipindah ke bagian atas dan logonya ini besar banget tulisannya. Oke, kemudian kita ke bagian kanan. Seperti biasa kalau Sinarjaya itu di sini ada tulisan Trans Jawa, terus ada logo bis dengan SR2 ya, dengan bodi SR2. Sama aja seperti yang sebelah kiri tadi, ada tulisan 1626, suite class dan air suspension. Oke, jadi tinggi bis ini tuh 3,7 meter. Kenapa cuma 3,7 meter? Padahal bis ini kan suite class. Harusnya bisa dibikin lebih tinggi supaya headroom dari para penumpang tuh bisa lebih leluasa dan nggak mentok. Karena jujur, untuk tinggiku 175 cm ketika kita duduk itu di bagian atas ya, itu kepala kita bakal mentok. Nah, kenapa cuma 3,7 meter? Nggak bisa ditinggikan lagi? Alasannya adalah bis itu kan kendaraan yang tinggi ya. Jadi makin tingginya dari suatu kendaraan itu akan berpengaruh dengan center of gravity. Center of gravity adalah suatu patokan dari seberapa amannya itu kendaraan. Jadi makin tinggi itu kemungkinan untuk limbungnya tuh makin besar. Jadi untuk suite class itu tingginya 3,7 meter dan dimaksimalkan di bagian penumpangnya yang hampir 60% tuh bagian, bahkan lebih dari 60% tuh bagian penumpangnya. Jadi bagian bagasinya ini cuma sedikit aja. Nih coba kita buka bagian bagasinya ya. Nah, tuh bagasinya cuma segini, kecil banget, pendek sih, cuma segini. Ini kira-kira bagasinya tuh tingginya cuma 75 cm aja. Terus 3 meternya itu bagian penumpang. Jadi luar biasa. Kalau dipaksakan lebih tinggi lagi,
kemungkinan limbungnya tuh akan lebih besar dan itu bahaya untuk sebuah kendaraan yang tinggi seperti ini. Sekarang kita sudah bahas bagian luar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Ini sebelum kita masuk ke bagian dalam, ini di sini ada tulisan perhatian maaf alas kaki lepas. Oke, jadi kita buka alas kaki kita dan kita akan diberi sendal seperti ini. Wow, berasa naik hotel. Berasa di hotel nggak sih? Naik bis tapi dikasih sendal. Nah, oke, sekarang kita sudah di bagian dalam dari Sinar Jaya Suite Class. Untuk bagian driver atau krunya ini sama-sama aja sih. Di sini dia udah pakai Mercedes-Benz 1626 yang terbaru. Dia udah begini setirnya. Terus juga di sini di instrumen clusternya tuh sudah ada MID yang digital ya. Jadi nggak cuma jarum-jarum tapi ada layar digitalnya seperti ini. Ada indikator gearnya juga loh tuh, netral. Terus di bagian sini sama-sama aja sih. Bedanya Suite Class dengan bis lainnya tuh di sini dia tulisannya Suite Class di bagian kanan kiri. Jadi lebih menambah kesan mewah saat kita masuk ke dalam bis ini. Terus juga di sini tangga-tangganya kecil-kecil ya. Jadi nggak menyulitkan untuk penumpang itu naik. Nah, bedanya Suite Class yang sekarang dengan pendahulunya itu adalah di bagian sini. Di sini ada pintunya. Kalau yang Suite Class yang lama itu dia nggak ada pintunya, jadi dari tempat kru dan juga driver langsung ke penumpang tanpa ada pintunya. Sebenarnya aku lebih setuju ada pintunya begini sih. Kenapa? Karena supaya dari penumpang dan kru atau driver tuh ada jarak. Jadi penumpang tuh ngerasa lebih lebih eksklusif gitu karena dengan kru dan juga driver tuh dipisah. Dan juga sepertinya ya, di bis ini memiliki 2 audio. Jadi ini sepertinya ini audio untuk penumpang, ini audio untuk kru atau driver. Jadi ketika driver menyalakan musik, itu musik yang di area driver dan juga kru ini berbeda dengan musik yang berada di area penumpang. Jadi mau drivernya nyetel musik kencang-kencang, bagian penumpang tuh nggak tahu, nggak kedengeran seperti itu. Kemudian di bagian dashboardnya ini masih sama seperti SR2 atau Legacy SR2 yang pada umumnya. Di sini ada pengaturan lampu-lampu. Terus di sini ada Lega Light. Lega Light itu sistem perlampuan yang dimiliki oleh Laksana SR2 untuk kayak lampunya tuh bisa warna-warni gitu, tau nggak? Ini ada ungu, biru, merah dan juga kuning. Ini bisa lampunya tuh di shuffle atau di mix ya. Terus ini bisa matiin di bagian atasnya supaya nggak silau. Dan ini AC-nya di sini memakai Denso. Yang membedakan dengan SR2 lainnya yaitu ada di bagian sini. Ini ada gambar pintu. Ini untuk nutup pintunya. Jadi pintunya ini bisa dibuka dan tutup secara otomatis dari tombol ini. Jadi nggak perlu krunya itu buka tutup pintu sendiri. Bisa ditutup dan dibuka lewat sini. Dan ini ada VOD. VOD ini adalah video audio on demand. Jadi suatu hiburan untuk penumpang karena di setiap kursinya penumpang ini ada AVOD, audio video on demand. Itu yang fungsinya untuk sebagai hiburan untuk penumpang yang seperti TV. Nanti kita akan masuk ke dalamnya. Kemudian ini ada gambar USB sepertinya untuk menyalakan charger USB slot yang ada di bagian penumpang. Nah, ini ada gambar ini. Cowok cewek ini sepertinya lampu di toilet ya. Koreksi ya kalau salah ya. Terus TV, nah ini TV sepertinya berhubungan dengan VOD ini. Seperti itu. Nah musik, ini musik untuk di bagian penumpang nih, yang ini nih. Sepertinya loh, kalau ada salah tolong dikoreksi ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam yuk. Nah, masuk ke bagian dalam dia seperti ini. Wah mewah sekali. Nah ini aku duduknya di sebelah sini. Seat nomor 3. Jadi hitung-hitungannya tuh ini 1 2 3. Jadi padahal kan di sini udah ada tulisan VIP 1C, tapi ini nggak kepake. Yang kepake tuh ini nomor 1. Nah, di sini si Mas Andriawan Pratikto duduk di sini dan aku duduk di sini. Enaknya duduk di bagian depan itu yaitu adalah ini, TV-nya gede sekali. Dan enaknya lagi adalah untuk legroomnya.
untuk kelapangan kaki kita, yaitu dia loss. Nanti kita akan lihat bedanya dengan di bagian belakang. Yang aku nggak rekomendasiin naik bis ini adalah duduk di kursi nomor 2. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi aku nggak rekomendasiin sama sekali duduk di nomor kursi 2 dan juga nomor kursi 4. Kenapa? Karena ini ketutupan dengan garis body, atau anak-anak itu nyebutnya selendang. Nah, jadi ketutupan. Ini kalau kita duduk di nomor 2 dan 4, kita nggak bisa lihat apa-apa. Ya kan? Ketutupan dengan selendang atau garis bodinya si bis ini. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lihat ke bagian belakang ya. Itu kan kalau di bagian depan itu TV-nya gede banget ya. Kalau kita geser ke bagian belakang, nah, TV-nya cuma segini, atau AVOD-nya cuma segini. Tuh. Jadi ini seperti tablet tuh, namanya Buzzpad. Jadi layarnya cuma segini ya, ini kira-kira layar 7 inch atau 8 inch gitu lah ya, cuma segini. Dan legroomnya seperti ini. Jadi kalau kita duduk di sini, apalagi aku duduk di sini, ini kakiku kalau naik sedikit ini pasti bakal mentok. Kenapa dibikin seperti ini? Karena kan penumpang depan itu rebahan ya. Nah, ini kan dibikin rebahan. Jadi kalau ini direbah, mau nggak mau sebelah sini harus ngikutin bentuk dari seberapa rebahnya bangku bagian depan. Makanya jadinya seperti ini bentuknya. Jadi kalau kalian mau naik bis suite class ini, kalian harus berebut di bagian nomor 3 dan juga nomor 1. Seperti itu. Yes, yang membedakan suite class Sinarjaya terbaru ini dengan pendahulunya adalah di jumlah seatnya. Pendahulunya itu seatnya hanya 21, sedangkan yang baru ini seatnya ada 22. Kenapa bisa 22? Tadinya di generasi sebelumnya itu suite class yang ini, kursi nomor 22-nya itu adalah tempat penyimpanan. Nah, paling belakangnya ini adalah kandang macan atau ruang istirahat untuk driver dan kru. Dan ini dia, di sebelah sini ada dispenser atau bisa dibilang sebuah minibar yang sudah disediakan kopi dan juga teh yang kita bisa nikmati sepuasnya sepanjang jalan kita naik bis suite class Sinarjaya ini. Kemudian di sini ada toilet, kita buka ya. Toilet digunakan saat mobil sedang berjalan saja. Toiletnya seperti ini. Wah, ternyata begini rasanya ya. Toilet bis baru. Widih, luar biasa. Masih kinclong banget loh. Oke, kita tutup lagi. Oke, sekarang jam 3 pas. Nah, ini kita mau persiapan berangkat nih. Wih, sendal baru nih. Sendal baru nih. Ya enggak? Tuh. Oke, sekarang kita naik ke dalam bis. Ini dilepas sini. Oke, ini sepatu kita taruh dalam kres. Ya, oke, ini Mas Andriawan Pratikto mau contohin cara naik ke atas nih. Naik yang ke atas biasanya kan orang-orang tuh bingung ya naiknya gimana gitu. Gampang loh, ada pancatan kakinya ini. Ya. Kita pegang gini. Bisa sih seenaknya sih. Kanan apa kiri? Kaki kiri, kanan, terserah yang kaki kita yang paling kuat. Oke. Nah, oh, seperti itu cara naiknya. Simple, langsung di atas. Coba tinggi sampean berapa? 167 atau 170 ya, aku lupa. 170 itu kakinya. Kalau di SIM, kalau di SIM 170 atau 167. 167. Tapi kalau di kenyataan kayaknya lebih tinggi dia. Oh, gitu. Kan pertumbuhan. Oh iya iya. Masa pertumbuhan nih 20-an nih. Oh iya. Coba kaki mentok ya? Oh, los. Los ya? Oh, 170 kaki masih los. Oh, mantap. Belum berangkat kita dibagikan snack dulu. Ini akhirnya kita berangkat. Jam 3 akhirnya kita berangkat dari Terminal Arjosari Malang. Wah, rame nih. Nah, ini kita lihat snacknya isinya apa aja. Ini ada momogi, ada permen, kemudian ada roti, dan ada kacang.
Tinggiku 175 dan masih ada sisa. Wah, siap, makasih Pak. Tinggiku 175 dan masih ada sisa tuh, mungkin sekitar 5-6 cm lah gitu. Jadi walaupun tinggi kalian 180, sepertinya masih aman untuk duduk di seat nomor 3 dan seat nomor 1 seperti ini. Jadi ini seat paling recommended ya, paling enak. Samping bisa kelihatan, depan juga bisa kelihatan. Dan legroomnya ini, legroomnya ini, luar biasa loh. Luar biasa. Karena yang atasnya nggak ada lagi kan? Iya, atasnya nggak ada itu. Wah enak ya. Jadi ini kalau kalian naik suite class, kalau naik suite class rekomendasi seatnya adalah nomor 1 dan juga 3. Perjalanan dari Malang ke Jakarta menggunakan bis suite kelas Sinarjaya ini biasanya ditempuh dengan waktu 12-13 jam tergantung gimana kondisi cuaca dan gimana kondisi jalan. Oke, jadi di tempat duduk kita itu kita disediakan selimut. Ini selimutnya warna krim, ada tulisannya PO Sinarjaya. Terus kita dikasih bantal yang warnanya krim juga, ada tulisannya PO Sinarjaya juga. Ini bantalnya enak ya, empuk, enak bantalnya begini. Terus di sebelah kanan kita ini kita kayak dikasih kayak meja gitu ya, jadi bisa buat naruh sesuatu. Nah di sini tuh ada USB slot, tuh ada 2, sama-sama 5 volt, yang satu 2,1 ampere, yang satu 1 ampere. Terus di sini ada 2 cup holder. Terus ada lagi ini tempat buat naruh-naruh apalah. Masih ada space di sini. Terus kalau di seat yang nomor 1 dan 3 ini kita dikasih remote. Remote ini untuk ngatur VOD atau video on demand TV lah ya, yang ada di depan kita nih. Kalau nomor 1 sama 3 itu dia TV-nya besar. Kalau 2 ke belakang, baris kedua ke belakang itu dia kayak semacam tablet 7 atau 8 inch gitu. Jadi lebih kecil dibanding yang nomor 1 atau nomor 3 gitu. Terus juga tadi kita dapat snack ya. Terus di sebelah sini kita dikasih hording. Jadi kalau kita mau silo dari luar, kita bisa tutup. Caranya begini, dibuka, set, tarik deh. Nah, tuh bisa dari sini, bisa dari sana. Jadi dikasih 2 hording kanan kiri, dan nggak cuma di bagian kaca aja, tapi di bagian sini juga kita dikasih hording. Siapa tahu kita butuh privacy lebih, jadi kita bisa tutup hording ini. Caranya gini, siapa tahu kita males diliatin sama orang sebelah nih, ya kan? Kita tutup deh. Tuh, sekarang kita punya privacy seperti ruangan sendiri, nggak ada yang ganggu. Mantap kan? Jadi begitulah enaknya naik suite class. Dan untuk tarif Rp500.000 menurutku worth it. Wah, ini nih truk nih biasaan nih pelan di kanan nih, bahaya. Ini tiba-tiba hujan, by the way. Ini kita mau masuk Surabaya, tiba-tiba hujan deras, nggak ada ancang-ancang sama sekali hujannya. Ini kita mau coba duduk di bawah. Aku kan duduk di atas ya, tapi aku mau coba
gimana rasanya duduk di bagian bawah dari suite kelas Sinarjaya ini. Ya, kira-kira seperti ini. Atas sama bawah itu untuk legroomnya ini sama aja, enak banget. Karena tinggiku 175 cm, kakiku gak mentok. Untuk space-nya itu masih ada. Tapi bedanya di bawah ini, kalau di bawah ini kita nggak mendapatkan cup holder. Cup holder yang seperti di atas itu di sini nggak ada. Tapi kita tetap mendapatkan USB slot 2. Nah, nggak enaknya di bagian bawah itu adalah ini tuh, gitu. Kita nggak bisa melihat apa-apa di bagian bawah sini. Tapi sisanya sih sama aja sih. Untuk AC-nya sama tuh, ya kan. Lampunya nggak dinyalain dari depan ya. Sama aja sih bagian atasnya. Bedanya itu, ini nggak ada view sama sekali. Terus juga cup holdernya nggak ada. Jadi ruang penyimpanannya minim di sini. Kalaupun kita bawa botol itu kita paling taruh sini, digeletakin di sini aja, nggak bisa ditaruh sini. Tapi di bagian sini tuh sama-sama ada TV yang besar dan kita bisa nyalain pakai remote yang ini. Apakah nyala? Nyala. Nah, kita bisa nonton TV, terus YouTube, segala macam nih, karena ini kan tersambung dengan internet ya. Jadi sepanjang perjalanan itu, kalaupun kita nggak bisa ngeliat view jalan, kita bisa nonton film kesukaan kita dari TV yang besar ini. Dan sama aja, sebenarnya agak lucu ya. Ini di depan sini ada hordengnya juga, dan hordengnya ini cuma menutupi ya ini aja, padahal sebenarnya nggak bakal silo juga sih, karena cuma segini aja jendelanya. Tapi tetap dikasih hordeng atau penutup jendela. Sama di sebelah sini juga tetap ada hordengnya ya, yang kita bisa tutup seperti ini caranya. Ditarik ke belakang, terus kita tutup. Nah, sekarang kita punya privacy untuk tempat kita, nggak bisa diganggu dan dilihat oleh orang lain. Mantap. Ini kita sudah mau masuk terminal Bungurasih Purabaya. Ini jalanannya lumayan macet ya. Ini kita mungkin sudah hampir 15 menit dari keluar tol tadi, tapi belum sampai-sampai di terminal Bungurasih. Sekarang soalnya weekday ya. Nah, akhirnya kita masuk juga ke dalam terminal. Nah, ini kita sampai di terminal Purabaya Bungurasih, Surabaya. Karena hari kerja, udah gitu sekarang jam pulang kantor ditambah lagi hujan, ya paket lengkap untuk membuat suatu kemacetan yang sempurna. Nah, ini aku masih duduk di di baris kedua dari depan. Nah, ini bagian bawah. Nih kira-kira tabletnya seperti ini. Coba kita back. Nah, di sini ada film, ada internet, ada e-book, ada musik, game, location, dan about us. Kalau film kita tinggal pencet film. Tuh ada action, ada premiere, komedi, romantik, drama, children, dokumentari. Tinggal pilih aja. Tuh filmnya banyak ya. Jadi untuk entertainment sistemnya nih mantap. Ini apa? Kenapa di situ, Mas? Mau naik males. Mau naik males. Turun kita. Oh, bentar lagi turun. Iya, lihat-lihat. Oh, lihat-lihat ya. Oh gitu. Enaknya suite class tuh kita bisa di mana aja ya. Bebas duduk di mana aja ya. Yoi. Enak di sini. Iya. Ngemper nih namanya nih. Ngemper. Karena di suite class ini ada SOP-nya. Kalau masuk itu harus buka alas kaki. Jadi tempat jalan ini bersih. Kita bisa duduk-duduk di sini. Kalau bosan tiduran kan, kita bisa duduk di sini. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam area terminal Purabaya. Nah, tuh sudah kelihatan bis-bisnya.
Dan sebentar lagi kita akan turun untuk menunggu penumpang yang naik dari Surabaya. Oke. Jangan pegang diri, nggak boleh. Aduh sih. Sini. Oke, ini jam 16.47. Sekarang kita bis yang kita naikin ini bergabung dengan bis-bis lainnya yang menuju ke Jakarta dan juga ke Denpasar. Jadi ngumpulnya tuh di sini kalau yang angkatan sore. Seperti itu. Ini nggak cuma sendirian suite class-nya, tapi ada 2. Ini juga suite class ke Jakarta ini. Ini rame banget kalau jam segini. Senang banget dilihat ya. Terminal Purabaya jam segini tuh ramenya, ya ampun. Kalau sebelah-sebelahan gini, kita bisa melihat perbedaan antara yang baru dan yang lama. Kalau yang baru itu, ini udah jelas dia S-series ya, beda selendangnya. Kalau yang lama tuh seperti ini, tuh selendangnya beda, ya kan? Pertama itu. Kedua, kalau yang baru, di atas itu dia ada kuningnya, dan yang lama warnanya silver biasa aja. Terus tulisan Trans Jawanya tuh yang baru tuh lebih besar. Kalau yang lama cuma soprit. Terus yang paling mencolok adalah di bagian belakang yang logo Mercy-nya ini besar banget. Kalau di sini kan nggak ada logonya. Seperti itu. Jadi dari eksteriornya aja udah terlihat perbedaan antara yang baru dan yang lama. Terus kalau di bagian interior sih bedanya kalau yang lama itu 21 seat, kalau yang baru 22 seat. Gitu aja sih. Sisanya sama. Oh, ini udah dimodif. Warna dalam fendernya itu oranye. Ini masih standar hitam. Sekarang jam 17.02. Akhirnya kita berangkat dari Terminal Purabaya Bungurasih, Surabaya, langsung jos ke Jakarta. Nggak ada mampir-mampir. Mampir-mampir itu rumah makan aja. Rumah makannya tuh di Rumah Makan Sri Rejeki di daerah Sragen kalau nggak salah. Ya nanti kita lihat aja. Ini isi solar ya? Iya, isi solar. Oh ya udah, kita turun ya. Kan dibatasi kan ya. Solar untuk dia ngecar di sini sama di rest area. Oh iya, nggak salah 200.000 ya sekarang ya? Iya, 200. Oke. Kita isi solar di kilometer berapa tadi? 726 kah? Oke, ini kita berhenti untuk isi solar di kilometer 726. Rest area ya. Tuh. Kenapa isi solar di sini? Biasanya kan di rest area kilometer 500-an karena sekarang itu solar lagi dibatasi. Jadi kemungkinan ini ngecer, mungkin ini cuma isi 200, nanti kilometer berapa isi lagi 200, terus isi lagi 200. Karena udah nggak bisa ngisi sekaligus full tank gitu, sekarang udah nggak bisa, karena dibatasin gitu. Jadi mau nggak mau ngecer seperti ini. Setiap berapa ratus kilometer ngisi lagi, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini karena sudah terlalu panjang. Untuk lanjutan trip naik Sinar Jaya Suite Class ini, kita lanjut ke part kedua. Perjalanannya dari kilometer 726 ini sampai ke
Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai sekarang. Jangan lupa tonton video di part selanjutnya. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.